Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zahra Zahira dari kelas 12 MIA 2 akan menceritakan secara singkat tentang novel Tamu. Bagian satunya menceritakan tentang yang kaum famili sering mengadu berbagai persoalan yang terjadi, seperti perkelahian antara anggota kaum, pertengkaran suami istri, putus sekolah karena tidak ada biaya, dan belum mendapatkan jodoh walau umur semakin tua. Juga menceritakan tentang yang dulu rumah-rumah yang kecil menjadi kompleks-kompleks perumahan baru dan perluasan kota. Yang dulu sebuah kampung yang damai, yang menyimpan kenangan kecil, kampung yang menyimpan orang-orang beradat, kampung yang dikelilingi sawah dan ladang yang subur. Namun, sekarang berubah menjadi kampung kumuh yang dikelilingi bangunan-bangunan gedung megah dan jalan raya yang ramai. Kampung yang dikelilingi sawah dan ladang yang subur. Namun, sekarang berubah menjadi kampung kumuh yang dikelilingi bangunan-bangunan gedung megah dan jalan raya yang ramai. Yang dulu setiap sore sering tercium bau sambal goreng kentang dan ikan teri dari dapur-dapur rumah, tapi telah berubah menjadi timbunan sampah menusuk hidung, suara kendaraan yang begitu kencang, dan pipa air telah yang bercampur dengan tanah perkuburan, yang sekarang diminum penduduk kota beramai-ramai setiap hari. Menceritakan tentang Mamo yang terbunuh oleh kemenakannya sendiri, yaitu Guguk. Karena Mamo selalu mengancam emaknya Guguk untuk menandatangani surat penjualan tanah. Namun emaknya Guguk tidak mau. Guguk tidak tahan dengan pertengkaran antara emaknya sama mamanya sendiri. Maka dari itu Guguk diam-diam telah membunuh Mamo di perjalanan ketika Mamo membawa sepeda. Bagian ketiga, Niwih adalah keluarga atau famili dari Ongga. Niwih sudah mempunyai 3 orang anak dan suaminya, yaitu bernama Burik. Namun, Niwih selalu berbuat serong kepada penjual kentang di pasar. Maka dari itu, suaminya menceritakan keburukan istrinya kepada mamanya, yaitu Ongga. Niwih juga merasa dirinya telah diguna-guna oleh penjual kentang tersebut. Maka dari itu Niwih meminta suaminya untuk mencarikan obat untuk dirinya agar tidak berbuat semena-mena kepada pedagang kentang tersebut. Setiap orang selalu menyodorkan masalahnya kepada Ongga karena orang-orang tersebut percaya bahwa Ongga bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Ongga juga mempunyai pengalaman, ilmu, dan pengetahuan yang tinggi. Pada suatu hari, ada seorang gadis yang tidak begitu cantik, namun begitu banyak yang mau memacarinya. Dia sudah berumur 25 tahun, namun belum pernah menikah. Banyak yang memacarinya, namun tidak berani untuk menikahinya. Bagian selanjutnya, Aji Serene adalah orang tertua dari kaum Guci. Seharusnya yang menjadi kepala kaum tersebut adalah Aji Serene tersebut. Namun, dengan kebiasaan Aji Serene yang selalu berjudi, dia berpikir bahwa menjadi kepala kaum tersebut tidak mendapat apapun dan tidak ada keuntungan. Dengan itu, Uyue Aji mau menjadi kepala kaum untuk menggantikan Aji Serene. Namun Uyue Aji tidak berumur panjang, dia meninggal dunia. Maka dari itu Mamolah yang menggantikan Uyue Aji sebagai menjadi kepala kaum tersebut. Bagian keenam, Ongga duduk di ruang tamu dengan memikirkan masalah-masalah dari kaumnya. Sedangkan Reno, istrinya tersebut, membersihkan rumah. Tidak lama kemudian, mereka kedatangan tamu, yaitu orang tua. Dia tidak tahu siapa itu, dan Ongga menyuruh dia masuk. Setelah itu, Ongga menanyakan namanya dan siapa dia. Dia menjawab, dia adalah Abdul Rauf. Abdul Rauf adalah seorang syekh yang terkenal di Aceh, seorang sufi dan keramat. Bagian ke-7 dan ke-8, Ongga terserang penyakit jantung yang secara tiba-tiba setelah ia kedatangan tamu orang tua tersebut.
Ongga dirawat di rumah sakit. Dengan itu, Reno membiayai perawatan Ongga dengan menjual kalung dan cincin untuk perawatan tersebut. Ongga pulih dan pulang dari rumah sakit. Setelah itu Ongga kedatangan kaum famili yang tidak sempat datang ke rumah sakit itu karena mereka anggap pengobatan Ongga singkat dan bisa dijenguk di rumah saja. Namun Ongga berpikir 2 bulan itu adalah waktu yang sangat lama. Bagian ke-9, Ongga selalu memikirkan tentang kedatangan orang tua tersebut. Ongga ingin menceritakannya kepada Reno, namun Ongga tidak mau karena yang selalu dia bicarakan kepada Reno pasti tentang orang tua itu. Tapi Reno juga memikirkan tentang kedatangan orang tua itu. Apa tujuannya untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Yang anehnya lagi, Ongga kedatangan orang tua itu jam 4 sore dan jam 4 pagi pun Ongga terserang penyakit jantung. Sejak kematian Uyo Aji, mamanya Ongga itu, anak-anak Uyo Aji berpendapat bahwa kematian ayahnya itu melibatkan Ongga. Sejak itulah Ongga merasa tidak nyaman dan Ampalu menyarankan Ongga untuk pergi ke dukun dengan melawan ilmu-ilmu hitam dari anak-anak Uyaji. Mak Jafar adalah seorang dukun yang ingin membantu Ongga. Setelah itu Mak Jafar didatangi banyak roh-roh. Bagian selanjutnya surau yang selalu dikunjungi oleh Ongga dan Ongga pun selalu mengaji di sana. Sekarang surau tersebut akan dihancurkan oleh orang lain karena kaum-kaumnya Ongga telah menandatangani surat penjualan tanah di surau itu. Apa yang dicemaskan Ongga selama ini benar-benar terjadi. Bagian selanjutnya, orang yang biasanya pulang dari rantau berpakaian rapi dan bersih membawa tas yang begitu besar, namun Said yang pulang dari rantau hanya membawa tas yang kusam dan begitu usang. Maka Ongga mau menyuruh Said untuk mengurus surau tersebut yang telah diambil oleh kaum-kaum lain. Bagian berikutnya, sebuah surat dari pengadilan atas pembongkaran surau tersebut karena akan dibangun masjid. Akibat dari pembongkaran itu, 6 rumah akan dibongkar juga, termasuk rumah orang tua Japan, rumah orang tua Ongga, rumah orang tua Silui, rumah orang tua Teme, rumah orang tua Subang, dan rumah orang tua Kico. Mereka itu adalah sekaum. Mereka mau marah namun tidak bisa berbuat apa lagi. Bagian berikutnya, Japan yang telah dituduh menerima uang dengan pergantian tanah perkuburan untuk proyek air minum. Lalu Kicok berpendapat bahwa orang yang ikut dalam penggelapan uang itu mengaku pada kaum. Japan mengambil pisau dan memberikannya kepada Said. Dia sudah siap dibunuh. Namun Kicok mendekati Japan dan merangkulnya. Semua kaum yang terlibat itu saling merangkul. Bagian terakhir, Ongga yang tidak ada kedatangan tamu lagi. Namun lama-kelamaan Ongga merindukan tamu-tamu yang datang ke rumahnya dengan membawa masalah yang begitu banyak. Reno, istrinya, menyarankan Ongga untuk berkunjung ke rumah familinya agar Ongga tidak merasa kesepian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.